Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami ingin mempresentasikan untuk menyelesaikan eh, ulangan tengah semester pada mata kuliah Manajemen Proyek Perangkat Lunak. Di mana kami di sini mengambil judul Sistem Reservasi Lapangan Olahraga. Baik, kita masuk. Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Hamzah dengan NIM 2410511021. Kepada saya Nikra Fakbar dengan NIM 26. Saya Akbar Fitri Andika dengan NIM 011. Saya Ahmad Rikwi Ramli dengan NIM 2410511025. Saya Muhammad Fikri Fitriansyah dengan NIM 241051111019. Baik. Di sini ada latar belakang, di mana di era digital saat ini, minat masyarakat terhadap olahraga terus meningkat. Namun proses untuk menemukan dan memesan lapangan olahraga seperti futsal, bulu tangkis, atau basket, seringkali masih dilakukan secara manual. Calon penyewa harus menghubungi pengelola lapangan satu persatu melalui telepon atau pesan singkat, untuk menanyakan ketersediaan jadwal yang mana tidak efisien dan seringkali menimbulkan ketidakpastian. Di sisi lain, pengelola lapangan juga kesulitan dalam mengelola jadwal dan pembayaran yang masih tercatat secara konvensional. Melihat permasalahan tersebut, diperlukan sebuah platform digital terpusat yang menjembatani antara penyewa dan pengelola lapangan. Proyek pengembangan sistem reservasi lapangan olahraga online berbasis website ini diinisiasi untuk memberikan solusi modern yang efisien, mudah diakses, dan transparan. Sistem ini akan memungkinkan pengguna untuk mencari, melihat jadwal, memesan, dan membayar sewa lapangan secara online, membantu pengelola dalam proses manajemen bisnis mereka secara lebih profesional. Selanjutnya, tujuan dan ruang lingkup, di mana tujuan dari proyek ini untuk meningkatkan aksesibilitas dan kemudahan bagi pengguna dalam menemukan dan memesan eh, lapangan olahraga, lalu menyediakan platform yang efisien bagi pengelola lapangan untuk mengelola jadwal reservasi dan laporan pendapatan, lalu menciptakan sistem pembayaran yang terintegrasi, aman, dan mudah digunakan. Tahapan proyek ini meliputi yang pertama itu untuk pengguna itu atau penyewa, di mana registrasi dan login akun, pencarian dan filter lapangan, melihat detail lapangan, proses reservasi atau booking online, lalu pembayaran online terintegrasi dan melihat riwayat reservasi. Lalu untuk yang kedua ini untuk mitranya atau pengelola lapangannya. Itu ada dashboard untuk mengelola informasi lapangan, lalu ada manajemen jadwal, melihat dan mengonfirmasi reservasi yang masuk, lalu melihat laporan pendapatan. Untuk yang ketiga adalah batasan proyeknya. Proyek ini berfokus pada pengembangan sistem berbasis web dan tidak mencakup eh, aplikasi mobile natif. Tim proyek terdiri dari 5 orang dengan peran ganda untuk efisiensi. Sistem pembayaran terintegrasi melalui satu payment gateway pilihan dan belum mendukung refund otomatis. Lalu di sini ada studi kasusnya, di mana studi kasus yang dianalisis dalam laporan ini adalah proses manajemen proyek untuk membangun sistem perangkat lunak, yaitu sebuah platform reservasi lapangan olahraga online berbasis website dari tahap perencanaan awal hingga evaluasi akhir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rifki. Oke, di sini ada perencanaan model SDLC. Pada proyek ini kita menggunakan model SDLC dengan metode Rapid Application Development atau yang disingkat RAD. Metode RAD cocok untuk proyek ini karena fokus utamanya yaitu model ini eh, pada pengembangan prototipe cepat. Tim dapat membuat versi dasar aplikasi terlebih dahulu dengan fitur utama seperti reservasi dan pencarian lapangan. Selanjutnya, melakukan pengujian dan kemudian menambahkan fitur lain seperti jadwal, ulasan, atau promo pada iterasi berikutnya. Terus ada tahapan proyek berdasarkan WBS yang telah disusun. Tahapan utama proyek ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada analisis dan perencanaan. Sini ada penentuan kayak ruang lingkup, pembentukan tim, identifikasi kebutuhan, dan pembuatan rencana proyek. Terus ada yang kedua yaitu desain sistem. Di sini ada desain arsitektur, desain database, dan desain antarmuka pengguna atau UI UX. Terus di sini yang ketiga ada pengembangan atau development. Di sini kita implementasi backend, front end, dan integrasi keduanya. Terus yang keempat ada implementasi deployment. Di sini ada persiapan server, migrasi data, kalau ada, terus dan peluncuran sistem. Terus yang kelima ada dokumentasi dan pelaporan. Di sini kita membuat dokumen teknis, panduan pengguna, dan laporan akhir proyek. Di sini ada perencanaan model SDLC juga. Di sini ada
deliverables utama. Di sini ada dan milestone project. Di deliverables utama itu yang pertama ada website reservasi lapangan olahraga seperti platform fungsional yang dapat diakses pengguna dan pengelola lapangan. Terus yang kedua ada dashboard mitra, halaman khusus bagi pengelola untuk manajemen lapangan dan reservasi. Terus yang ketiga ada dokumentasi project. Di situ termasuk dokumen teknis seperti arsitektur, desain database, dan panduan pengguna. Terus yang keempat, laporan akhir project. Itu ada dokumen yang merangkum seluruh pelaksanaan project. Lalu milestone project. Dalam milestone project itu yang pertama ada desain UI UX dan prototype selesai akhir hingga ke fase 2. Terus yang ke milestone 2 itu fungsionalitas backend inti atau API login booking pembayaran selesai pertengahan pada fase 3. Terus yang milestone 3 itu sistem terintegrasi penuh antara front end dan back end siap untuk pengujian di akhir fase 3. Terus yang keempat ada milestone 4 sistem berhasil dideploy ke server produksi dan dapat diakses ke publik di akhir fase 4. Terus ada milestone 5 project selesai dan laporan akhir diserahkan di akhir fase 5. Lalu di sini ada manajemen waktu dan penjadwalan atau uh, work breakdown struktur atau WBS. Yang pertama di sini ada analisis dan perencanaan. Di sini ada menentukan ruang lingkup scope project. Terus yang kedua ada menyusun tim dan pembagian tugas. Terus yang ketiga ada mengumpulkan kebutuhan sistem rekrutmen gathering. Terus yang terakhir itu membuat timeline dan jadwal kerja. Lalu yang kedua itu ada desain sistem. Desain sistem itu ada kayak merancang arsitektur dan sistem atau flow, modul, atau fitur utama. Lalu ada mendesain struktur database, kemudian membuat desain antarmuka UI UX awal, terus ada review desain untuk persetujuan. Lalu yang ketiga ada development, seperti membangun API untuk komunikasi data, mengembangkan antarmuka pengguna atau UI, integrasi database, API dan UI, dan pengujian fungsional untuk unit testing. Terus yang keempat deployment. Di sini ada menyiapkan server dan hosting, migrasi data awal kalau ada, terus melakukan uji coba peluncuran atau staging, meluncurkan sistem ke publik, go live. Terus yang kelima ada dokumentasi dan pelaporan. Di sini ada menulis dokumentasi teknis sistem. Lalu yang kedua itu ada menyusun manual pengguna untuk pengguna atau admin. Terus yang ketiga itu membuat laporan akhir project. Terus yang terakhir itu presentasi akhir kepada stakeholder. Lalu pada saat ini ditampilkan diagram Gantt chart yang menggambarkan urutan serta ketergantungan antar aktivitas dalam proyek. Metode PERT digunakan untuk membantu menentukan jalur kritis proyek, yaitu rangkaian kegiatan yang memiliki pengaruh langsung terhadap total durasi proyek. Dari hasil perhitungan lintasan kritis adalah A ke C, C ke D, D ke E, E ke F, F ke H, I ke J, J ke K, K ke L ke M, M ke N ke Q ke S, S ke T. Dengan total durasi proyek selama 55,25 hari. Artinya aktivitas-aktivitas pada lintasan tersebut tidak boleh mengalami keterlambatan. Karena jika salah satunya mundur, maka otomatis akan memperpanjang waktu penyelesaian proyek secara keseluruhan. Sementara itu, tabel di sebelah kanan berisi daftar aktivitas durasi tiap kegiatan, serta hubungan ketergantungan antar tugas, informasi nilai yang menjadi dasar penyusunan jadwal proyek secara terstruktur dan efisien. Lalu di sini ada manajemen sumber daya manusia atau SDM. Struktur organisasi proyek atau singkat OBS. OBS merupakan diagram hierarki yang menunjukkan bagaimana tim proyek diorganisir dan siapa melapor ke siapa dalam konteks proyek ini. Berikut struktur organisasi yang kami gunakan itu organisasi breakdown strukturnya. Di sini ada Andika Rafa Akbar, di situ ada sebagai project manager dan sistem analis. Lalu di sini ada Akbar Fitri Andika sebagai UI UX dan front-end developer. Di sini ada Fikri Fitransa sebagai back-end developer, Muhammad Fahmi Hamzah sebagai full stack developer, dan di sini saya sebagai Ahmad Rifki Ramli sebagai QA tester dan technical writer. Lalu selanjutnya Fikri yang melanjutkan. Baik, selanjutnya ada manajemen sumber daya manusia SDM dengan Raci chart. Di sini ada dibagi jadi ada empat kelas. Pertama ada responsible, accountable, consultant, dan informat. Pada fase pertama analis dan perencanaan. Uh, Dalam ini ada penentuan ruang lingkup proyek, identifikasi kebutuhan pengguna, pembuatan rencana proyek, jadwal, dan anggarannya. Kemudian ada fase desain sistem. Di sini ada desain arsitektur sistem, desain database seperti skema dan relasi, desain antarmuka pengguna, yaitu UI UX. Kemudian ada di fase 3 ada pengembangan atau development. Di dalamnya terdapat implementasi database, setup, pengembangan API seperti login, destinasi, dan lain-lain. Kemudian ada implementasi UI untuk front end-nya. Kemudian ada integrasi front end dan back end-nya. Kemudian di fase 4 ada implementasi, deployment, persiapan server dan lingkungan produksi, dan peluncuran sistem. Kemudian di fase 5
ada pengujian dan dokumentasi. Seperti pengujian sistem, pembuatan dokumentasi teknis, pembuatan panduan pengguna, penyusunan laporan di akhir proyek. Bisa di next. Kemudian ada penerapan teori motivasi. Pertama ada teori hierarki kebutuhan Maslow. Kebutuhan fisiologis dan keamanan, memberikan lingkungan kerja yang kondusif dan kejelasan tugas untuk mengurangi ketidakpastian. Kemudian kebutuhan sosial, mengadakan rapat rutin dan menggunakan tools kolaborasi seperti Trello dan GitHub untuk membangun rasa kebersamaan. Selanjutnya ada kebutuhan penghargaan dan akulturasi diri, memberikan tanggung jawab penuh atas modul yang dikerjakan dan memberikan aspirasi atas pencapaian milestone. Kemudian ada teori 2 faktor Herzberg. Yang pertama ada happiness factor, memastikan semua tools seperti ide, Figma, dan Postman berjalan lancar dan akses yang dibutuhkan tersedia untuk menghindari frustasi. Kemudian ada motivators, memberikan kesempatan bagi anggota tim untuk belajar teknologi baru, misalnya seperti Next.js, Prisma, dan lain-lain, serta memberikan otonomi dalam menyelesaikan tugas mereka. Pada teori terakhir ada teori 2 faktor Herzberg. Tim ini dikelola dengan pendekatan teori Y, yaitu dengan asumsi bahwa setiap anggota tim itu proaktif, bertanggung jawab, dan termotivasi secara internal. Manajer proyek berperan sebagai fasilitator, bukan pengawas yang mikromanajemen. Kemudian sini ada tabel analis monitoring risiko. Monitoring risiko akan dimonitor secara berkala melalui risk register sebagai tabel di samping berfungsi sebagai risk register yang terus diperbarui. Kemudian ada rapat mingguan. Setiap rapat tim akan memiliki agenda untuk membahas status risiko yang ada dan mengidentifikasi risiko barunya. Kemudian ada proses eskalasi. Jika sebuah risiko tidak dapat ditangani oleh tim, project manager akan segera melaporkannya kepada dosen pengampu atau stakeholder terkait untuk mencari solusi. Bisa di next. Kemudian ada penganggaran dan biaya. Ada estimasi biaya proyek. Estimasi biaya proyek kami dilakukan menggunakan metode bottom up, di mana biaya dihitung dari komponen pekerjaan kecil berdasarkan WBS yang sudah dijelaskan oleh saudara Rifki, dan kemudian diagresikan total durasi pengerjaan proyek berdasarkan perhitungan critical path method atau CPM adalah 55,25 hari kerja. Komponen biaya proyek dibagi menjadi 3 kategori utama. Pertama ada biaya tenaga kerja, biaya langsung, dan biaya tidak langsung. Berikut adalah tabel rincian biaya tenaga kerja yang sudah kami buat. Ini adalah komponen biaya terbesar. Biaya dihitung dengan mengalihkan total durasi proyek dengan tarif harian masing-masing. Peran dalam tim berikut. Rinciannya dalam tabel yang sudah dipaparkan pada PPT ini. Baik, selanjutnya bisa dilanjutkan. Oke, selanjutnya masih di penganggaran dan biaya. Kedua ada biaya langsung lainnya, di mana biaya ini itu mencakup semua kebutuhan non tenaga kerja yang terkait langsung dengan pengembangan dan peluncuran. Di sini ada lisensi software yaitu Figma dengan estimasi biaya di 600.000, lalu ada infrastruktur yaitu di domain, hosting, dan InDB ada di database Neon. Sekitar estimasinya sekitar 1,4 juta, di mana nanti subtotalnya itu sekitar 2 juta rupiah. Lalu berikutnya ada biaya tidak langsung, di mana biaya ini itu mencakup semua pengeluaran pendukung yang tidak terikat pada satu aktivitas spesifik, namun esensial untuk menjaga kelancaran operasional tim selama proyek berlangsung. Di mana di sini komponennya ada biaya operasional tim dan cadangan kontingensi. Di mana di sini ada internet di 1,5 juta, komunikasi di 750.000 dengan total 2.250.000. Di mana cadangan kontingensinya di sini kita set di 10% untuk manajemen risiko, di mana hasilnya itu di 12.355.000 dengan total biaya tidak langsungnya itu 14.605.000. Berikutnya. Oke, berikutnya masih penganggaran biaya, waktu penyelesaian proyek dengan teknik ya. Jadi total biaya estimasi biaya proyek kita, di mana tadi ada A dan B, total biaya langsungnya di 123.545.000 dan total biaya tidak langsung di 14.605.000 dengan total estimasi biaya proyek akhirnya itu di sekitar 138.155.000. Next. Boleh di next. Oke, di sini ada analisis biaya manfaat. Di biaya proyek, investasi awalnya itu di 138.155.000 yang dikeluarkan oleh si stakeholder ya. Dengan biaya operasionalnya itu sekitar 7,4 juta kurang lebih.
di mana dia akan mendapatkan manfaat proyek ya. Di sini ada dibagi dua, manfaat nyata atau tangible, lalu ada manfaat tidak nyata yaitu intangible. Di manfaat nyata, dia akan mendapatkan tambahan 20,8 juta per tahun per mitra bila kita asumsikan si mitra ini mendapatkan 10 tambahan pemesanan baru yang dihasilkan oleh website tersebut. Lalu kemudian efisiensi operasional di 12 juta, karena lebih bagus lagi bila sistem pemesanan dilakukan secara online, di mana dia bisa menghemat 12 juta rupiah. Lalu berikutnya total manfaat nyatanya itu di 32.800.000 per mitra per tahunnya. Lalu berikutnya ada manfaat tidak nyata yang bisa dihasilkan dari penggunaan website ini, yaitu peningkatan kepuasan dan loyalitas pelanggan, citra merek yang lebih profesional, dan data pendukung strategi bisnis. Oke, selanjutnya. Di sini ada penerapan Earned Value Management atau EVM, di mana penerapan Earned Value Management atau EVM ini digunakan untuk memantau kinerja proyek secara finansial dan jadwal dengan membandingkan rencana dengan realisasi, di mana di sini ada PV atau Planned Value, yaitu anggaran yang direncanakan untuk pekerjaan yang dijadwalkan setelah selesai pada titik waktu tertentu. Lalu ada EV, yaitu Earned Value, anggaran dari pekerjaan yang benar-benar telah selesai. Lalu ada AC, actual cost, biaya aktual yang dikeluarkan untuk pekerjaan yang telah selesai. Lalu indikator yang akan dipantau yaitu ada Schedule Performance Index atau SPI, di mana ini didapat dari EV dibagi PV. Jika dia lebih dari satu, proyek lebih cepat terjual. Jika kurang dari satu, proyek terlambat. Lalu Cost Performance Index atau CPI itu dapat dari EV dibagi AC. Jika lebih dari satu, biaya lebih hemat dari anggaran. Jika kurang dari satu, biaya akan membengkak. Selanjutnya boleh dilanjutkan sama Anak Akbar. Oke, oke. Selanjutnya ada pengawasan dan evaluasi. Di sini kita membahas itu indikator kinerja proyek atau KPI dan pengendalian perubahan atau change control. Nah, KPI sendiri ialah matriks yang relevan untuk mengatur keberhasilan proyek ini. Nah, di sini pada proyek ini KPI kami itu ada yang pertama ada ketepatan waktu. Dengan penyelesaian proyek harus sesuai dengan tanggal akhir yang ditentukan di Gantt chart. Selanjutnya ada kesesuaian anggaran. Biaya total tidak boleh melebihi anggaran yang telah diestimasi. Ditunjukkan dengan CPI atau Cost Performance Index yaitu mendekati 1. Selanjutnya ada kualitas perangkat lunak dengan jumlah bug duties yang ditemukan setelah peluncuran harus kurang dari 5. Dan yang terakhir itu ada kepuasan stakeholder. Di sini proyek harus memenuhi semua kebutuhan utama yang telah didefinisikan dalam ruang lingkupnya. Selanjutnya ada pengendalian perubahan atau change control. Di sini jika ada permintaan fitur baru atau perubahan ruang lingkup setelah proyek berjalan, kami memiliki proses formal yang harus diikuti. Yang pertama itu ada pengajuan. Di pengajuan ini permohonan perubahan diajukan secara formal melalui change request form. Selanjutnya ada analisis dampak. Di sini proyek manajer akan menganalisis dampak permintaan tersebut terhadap jadwal, biaya, dan sumber daya proyek. Selanjutnya ada persetujuan. Permintaan dan hasil analisisnya dibawa ke stakeholder untuk diputuskan. Selanjutnya ada pengimplementasian. Jika disetujui, rencana proyek akan diperbarui dan perubahan tersebut dikomunikasikan ke seluruh tim. Bisa di next. Oke, selanjutnya itu ada laporan kemajuan. Di sini fokusnya itu tentang detail pencapaian teknis, analisis risiko, dan rencana ke depannya. Dengan periode laporannya itu sekitar 4 sampai 11 Oktober 2025. Dengan ringkasan eksekutif, yaitu seluruh tugas pengembangan antarmuka atau front end untuk fitur pemesanan, pembayaran, dan laporan telah berhasil diselesaikan dengan jadwal ditetapkan. Terus, tim kini sedang siap memasuki fase yang krusial, yaitu pembangunan integrasi sistem dan pengujian end-to-end. Tugas yang selesai minggu ini ialah implementasi UI pemesanan lapangan, implementasi UI pembayaran dan etiket, dan implementasi UI laporan pemesanannya. Sebenarnya tugas yang sedang dikerjakan itu sekarang tidak ada, semua tugas yang dijadwalkan untuk minggu ini telah selesai. Tugas yang akan dimulai minggu depan yaitu menyelesaikan integrasi front end dan back end, serta testing sistem end-to-end. Untuk status risiko tersendiri ada dua, yaitu risiko aktif. Yang pertama ada risiko aktif, tidak ada risiko aktif yang berdampak pada proyek minggu ini. Selanjutnya risiko yang perlu diwaspadai pada minggu depan yaitu adalah kegagalan integrasi. Nah, kegagalan integrasi ini, fase integrasi ini memiliki potensial risiko tertinggi seperti ketidakcocokan format dalam data antara API atau si back-end dengan si UI pada si front-end. Selanjutnya untuk tindakan preventifnya itu karena tugas UI laporan pemesanan penyelesaiannya dari lebih cepat dari waktu yang dijadwalkan, maka agar waktu tetap berjalan sesuai jadwal telah dijadwalkan kick off meeting pada hari Minggu, yaitu pada tanggal 12 Oktober, untuk menyelesaikan tim front end dengan back end sebelum memulai proses integrasi. Bisa di next. Itu selanjutnya adalah laporan kemajuan mengenai status biaya dan defisiasi. Yang pertama ada defisiasi jadwal. Di sini bisa dilihat pada tabel di sebelah kiri. Di sini karena penyelesaian tugas dilakukan tepat waktu atau lebih cepat dari jadwal rencana, maka tidak ada keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian,
Defisiensi jadwal menunjukkan hasil tepat waktu atau lebih cepat dari yang telah direncanakan. Ternyata pada defisiensi biaya itu ada di tabel sebelah kanan, biaya aktual untuk setiap tugasnya itu sekitar 1.200.000 tambah dengan anggaran yang direncanakan. Untuk defisiensi biayanya itu 0 rupiah sesuai budget. Dengan kesimpulannya itu tugas diselesaikan tepat waktu atau lebih cepat dan biaya aktual tidak melebihi anggaran yang dikenakan, menunjukkan efisiensi yang tinggi. Jadi next. Selanjutnya kesimpulan dari PPT kali ini, kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu perencanaan yang sistematis. Proyek kami membangun sistem representasi lapangan olahraga yang telah direncanakan secara sistematis menggunakan prinsip-prinsip manajemen proyek perangkat lunak. Dengan metode yang tepat, yaitu pemilihan model SDLC RAD dinilai tepat untuk mengakomodasi kebutuhan pengembangan yang cepat dan iteratif oleh tim kecil. Dengan landasan yang kuat melalui penerapan manajemen waktu, biaya SDM, dan resiko yang terstruktur, proyek ini memiliki landasan yang kuat untuk mencapai tujuan. Telah diidentifikasi juga untuk menjadi fokus pengawasan dan strategi mitigasi telah disiapkan untuk mengatasi potensi risiko. Dengan mekanisme pengawasan dan pengendalian perubahan yang jelas, proyek ini diharapkan dapat diselesaikan tepat waktu, sesuai anggaran, dan menghasilkan produk yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pengguna. Keberhasilan proyek ini akan memberikan solusi digital yang signifikan bagi komunitas olahraga dan pengelola lapangan. Mungkin sekian presentasi dari kami. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.